hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Insyaallah podo kabeh mlebu nang surga. Amin ya rabbal. Apakah Ustadz Somad yang disambut, dimuliakan, dikawal Banser TNI Polri, naik ke atas di samping Bapak Wakil Bupati? Apakah Abdul Somad yang di atas ini lebih mulia daripada Bapak Ibu yang duduk becek-becek di bawah? Belum tentu, boleh jadi yang di bawah jauh lebih mulia daripada yang di atas. Betul? Loh, kok betul? Tapi katanya betul. Karena kita nggak tahu. Kita berusaha menjadi orang yang mulia. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kalau Allah kehendaki naik ke atas, siapa yang dikehendaki Allah jatuh ke bawah. Mudah-mudahan kalaupun kita di dunia ini di bawah, insya Allah di akhirat nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Bapak-bapak yang sawitnya banyak jangan sombong, karena kalau mati sawitnya ya. Ada orang mati bawa brondol. Ibu-ibu yang duitnya banyak, yang cincinnya banyak, yang emasnya banyak, yang gelangnya banyak, yang rantainya banyak, jangan sombong. Kenapa? Karena ternyata semuanya imitasi. Betul Bu? Tuh ngaku. Apa yang mau disombongkan? Tapi mereka yang hafal Quran, yang tadi baru diwisuda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, yang hafal Quran, yang paham Quran, yang ngajar Quran, nanti di akhirat dia akan bangkit bersama para malaikat. Amin. Lihat ke kanan malaikat, lihat ke kiri malaikat, pandang ke depan malaikat, ke belakang juga ada malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Padahal aku bukan malaikat, saya manusia. Kenapa di akhirat bersama para malaikat? Pasti tanya, kenapa kamu bisa sama malaikat? Saya alumni Pondok Pesantren Tahfiz Quran lil Muqarrabin al-Islam. Anak-anak yang hafal Quran tadi akan bangkit bersama malaikat. Ibu yang pernah mengandungnya bangga atau tidak? Ibu yang pernah jadi ibunya, yang mengandung 9 bulan 10 hari, yang menyusukan 2 tahun, yang melahirkan meregang nyawa, punya anak hafal Quran, bangga apa orang? Saya aja yang nggak mengandungnya bangga. Saya hari ini diundang dalam acara wisudanya, bangga sekali. Berangkat kami dari Pekanbaru tadi jam 2, tertidur, bangun belum sampai juga. Tidur lagi, buka jendela lihat pohon sawit. Tidur lagi, akhirnya kita sampai. Saya sangka masih di Kabupaten Pelalawan, rupanya sudah sampai siang. Kalau nggak melihat Pak Wakil Bupati, saya sangka tadi masih di Pekanbaru. Saudara yang dimuliakan Allah, begitulah hidup ini. Kita nggak tahu sedang berada di mana. Awalnya kita berada di alam dunia, nanti pindah ke alam barzakh. Yang menemani di alam barzakh adalah Al-Quran. Yang hafal Quran mati sendiri. Ibu kalau ninggal sendiri atau suaminya melu? Sendiri Bu. Bapak kalau ninggal ibu mau ikut? Jelas Pak. Ternyata kita mati sendiri. Tapi penghafal Quran yang menemani mereka adalah hafalan Al-Qur'annya. Bagi yang sudah anaknya hafal Quran, alhamdulillah. Bagi yang belum, daftarkan segera ke Pondok Pesantren Tahfiz Quran lil Muqarrabin al-Islami sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut. Dipotong nanti kita share di grup-grup WhatsApp, terutama grup-grup mak-mak garis keras. Kira-kira anaknya bisakah di pesantren kalau ibunya tidak keras?
Nggak mungkin anaknya cengeng, anaknya nangis, nggak betah di pesantren, anaknya mau pulang, tapi karena ibunya keras, maka anaknya pun semangat yang luar biasa. Anak ini adalah buah dari pendidikan ibu-ibu yang luar biasa. Allahu Akbar. Yang saya ngomongin ini betul apa enggak, Bu? Saya jadi yakin. Coba kalau ibu pas datang jenguk anaknya, pergi ke kamar, ngelihat kasurnya, Nduk, kasurnya di iki, kasur tipis. Pergi ke dapur, sampean mangan apa? Mangan sego. Orang anak iwae, orang. Nah, anak langsung pulang. Tapi karena ibunya keras, anaknya nangis ngadu, nggak ada kasur. Semangat. Pesantren itu santrinya 1000, WC-nya loro. Ini tidak betul. Datang ke pesantren Al-Muqarril Muqarrabin Al-Islami, WC-nya cakep luar biasa. Saya kira tadi gedung apa, ternyata saya lihat toilet. Masya Allah, tabarakallah. Saya nggak mau masuk pesantren. Pesantren itu bangunannya kumuh, kusam, jelek. Pesantren bangunan bertingkat. Kenapa catnya warna hijau? Karena mata kalau mau awet mesti sering-sering lihat warna hijau. Tapi kalau sedekah pakai duit warna hijau. Hijau 20.000. Saya nggak mau masuk pesantren. Pesantren itu apa? Pesantren memakai bahasa Arab. Coba lihat. Ma'assalamah ilal liqa. Ma'assalamah, selamat. Kira-kira yang kita cari hidup ini apa? Selamat. Bahkan orang naik ke bulan pun dengan selamat. Neil Armstrong sampai ke bulan dengan selamat. Makanya banyak nama orang dikasih siapa jenenge sampean, Pak Selamat. Dan yang kita minta ketika berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ustaz Somad nanti datang ke rumah ya. Acara apa? Mohon doa selamat. Dan kalau pulang dari pesantren tahfiz Quran lil Muqarrabin Al-Islami, didoakan ma'assalamah, selamat sawitmu, selamat karetmu, selamat suamimu tidak dilarikan pelakor, selamat anak-anakmu dari narkoba, ma'assalamah. Tapi dia tidak egois. Apa kata dia? Ilal liqa. Ilal liqa, ketemu lagi di masa akan datang insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang yang merusak anak kita ini, Allahu Akbar, ganja, narkoba, sabu-sabu, morfin, pil anjing gila, lem kambing, aliran sesat, nabi palsu, Imam Mahdi palsu. Imam Mahdi palsu berserak-serak. Alhamdulillah beberapanya sudah ditangkap polisi. Jadi polisi yang paling hebat di dunia ini adalah polisi Indonesia. Bisa menangkap nabi palsu, Jibril palsu, Imam Mahdi palsu. Ustaz tahu dari mana? Ada kebetulan yang ngaku dinikahi Imam Mahdi. Saya lapor ke Polda, ditangkap sama bapak polisi, sudah masuk penjara sekarang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga Indonesia dari semua yang palsu-palsu ini insya Allah. Salatullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kira-kira ada nggak di sini bapak ibu yang sanggup
mengawal anaknya dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam. Tolong angkat tangan. Nggak ada. Bangunkan subuh, sholat tahajud, ngulang hafalan Quran, sholat subuh, zikir, ngulang hafalan Quran, masuk kelas, sholat zuhur, makan siang, masuk sore, pramuka, olahraga, sholat maghrib, baca Quran, malam baca kitab, murojaah, jam 10 tidur. Tidak ada satupun orang tua yang sanggup. Orang tua kerja di kota, masuk kantor jam 8 sampai jam 4 sore, pulang ke rumah lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Siapa yang bisa menjaga anaknya? Maka benteng terakhir yang menyelamatkan anak adalah pondok pesantren kepada Allah. Kenapa? Karena bangun makmur dipilih. Saya tahu gabung makmur, cuman saya mau ngetes nih jamaah ini masih sadar atau enggak. Bersyukurlah kepada Allah karena gabung makmur dipilih tempat menghafal Al-Quran. Apakah semua desa ada tempat menghafal Quran? Enggak ada. Coba kalau di desa itu ada orang kaya, sawitnya luas, dia buka diskotik, main biliar, nonton, mabuk, diundangnya penyanyi dangdut. Ibu suka? Bayangkan kalau ada satu desa, ada orang kaya, duitnya banyak, dia buat diskotik, lagu, joget-joget. Apa yang terjadi? Tapi ternyata gabung makmur, Masya Allah, dibukakan Allah pintu hati, terbuka pondok pesantren, anak-anak menghafal Quran. Kita doakan sampai hari kiamat Allah menjaga pondok pesantren tahfiz Quran lil muqarrabin ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Seandainya bapak ibu meninggal dunia, kira-kira apakah anaknya akan menyanyikan lagu dangdut? Tidak. Apa mungkin ada ibu meninggal lalu diminta anaknya ke depan, kepada anak dari almarhumah maju ke depan, lalu dia naik ke atas. Saya insya Allah akan menyampaikan 3. Yang pertama, keong racun, kucing garong, cinta satu malam. Anak yang hafal Quran lah yang akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kira-kira dengan adanya pondok tahfiz Quran, bapak polisi bebannya makin ringan atau makin berat? Makin ringan. Dengan adanya tahfiz Quran, bapak Babin Kamtibmas, bapak Babin TNI Polri, bebannya makin ringan. Kita doakan di Kabupaten Siak, satu desa ada satu pesantren, insya Allah. Amin. Saya bukan kades, saya bukan camat, saya bukan bupati, tapi di setiap daerah saya ceramahkan, wahai bapak kades, buat pesantren, wahai bapak bupati, buat Islamic Center, wahai bapak gubernur, bangun masjid raya. Supaya apa? Supaya kalau mati ada yang mengalir sebagai amal jariyah. Jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak datang KPK. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang, kredit, mobil kredit, motor kredit, rumah kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma istrinya. Itu pun karena Pak Kua tidak boleh mensyaratkan. Pas dia nanya, Pak Kua, boleh istri ini kredit? Nggak boleh. Seandainya boleh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada Pak Kua. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira dengan adanya pondok pesantren, beban Pak Kua makin ringan atau makin berat?
ringan. Kenapa? Karena anak-anak hafal Quran. Apa kata Pak Kua? Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah binti Fulan dengan mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. So sweet. Ya Allah, jagalah anak-anak di desa Gabung Makmur supaya dijaga, dipelihara dari narkoba, dijaga dari LGBT, dijaga dari pacaran, dijaga dari perbuatan maksiat. Dengan penghafal Quran, maka pohon sawit, pohon kelapanya pun menghijau subur, gemah ripah loh jenawi, baldatun thayyibatun. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang yang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Tahfiz Quran lil muqarrabin, datang beliau, Ustaz Somad, nanti acara tahfiz, Ustaz yang datang mewisuda anak-anak kami, insya Allah I'm coming. Saya datang, nanti pulang dari sini lanjut ke Siak, karena nanti malam acara di Siak. Habis itu pulang ke Pekanbaru, hari Jumat nanti pergi lagi ke Bengkalis, pulang ke Pekanbaru. Habis itu nanti pergi lagi ke Selat Panjang. Terus istirahatnya di mana Pak Ustadz? Istirahatnya nanti di surga bersama penghafal Quran di Jannatul Firdaus, insya Allah. Nanti semua orang Gabung Makmur ini masuk surga. Yang nggak bilang amin masuk neraka. Ustadz Somad ini pede sekali. Apa iya kita ini semua masuk surga? Bapak Ibu, kita ini semua masuk surga apa orang? Masuk surga. Yang ngomong bukan saya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Bagaimana kalau dia mencuri brondol? Bagaimana kalau dia mencuri sawit? Bagaimana kalau dia mencuri pisang? Bagaimana kalau dia mencuri kelapa? Wa insana, wa insarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Cuman tidak langsung, transit dulu di. Tapi insya Allah masyarakat Gabung makmur, sedangkan di dunianya saja sudah makmur, apalagi nanti di akhirat semuanya melebu nang surga kabeh insya Allah. 7 kali saat pagi sebelum matahari terbit kita minta, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Insya Allah kita semua selamat dari neraka insya Allah. Apalagi anak-anak kita yang akan memberikan syafaat Al-Quran. Sampai-sampai dikatakan yang sudah masuk ke dalam neraka ditarik. Kenapa ditarik? Karena anaknya tidak mau orang tuanya tidak bersamanya di surga Jannatul Firdaus. Jadi Bapak Ibu yang anaknya sudah hafal Quran ini, mudah-mudahan kita jaga di rumah, kita pelihara di rumah. Jangan sampai orang tua yang merusak anaknya. Amin. Di pesantren tahfiz Quran lil muqarrabin, jilbabnya panjang, bajunya panjang, sampai di rumah dia lihat emaknya pakai baju you can see, you kami, you sampean, can iso, si ndelok, you can see sampean iso ndelok ketiak bojone sampean. Alhamdulillah di Gabung Makmur ini tidak lagi ada orang yang merusak hafalan Quran anak-anak kita. Amin. Sampai anak-anak kecil pun pakai jilbab. Tuh anak kecil pakai jilbab. Kenapa? Karena kalau sampai ada orang Gabung Makmur yang tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, mengganggu hafalan Quran anak-anak kita. Datang seorang mengadu ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang bertemu dengan gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi.
hafalan saya ini kacau. Kenapa hafalannya kacau? Kata Imam Waqi, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Jangan lakukan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena Al-Quran itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tidak akan diberikan Allah kepada orang yang melakukan maksiat. Ibu-ibu yang ada di Gabung Makmur, tolong tutup kepalanya, tolong jangan pakaian sempit, pahanya menjerit minta tolong. Tolong jangan pakai rok setengah tiang, karena itu merusak hafalan Quran anak-anak kita. Tapi suami saya nggak hafal Quran, suami ibu nggak usah kita pikirkan. Anak-anak kita ini sekarang, mereka ini yang masa depan. Betul Bu? Betul betul. $100 beasiswa sebanyak 100 orang. Pulangnya disambut sama Kabupaten Siak, didirikan Islamic Center, disediakan tempat ngajar, jadi guru, jadi ustaz. Pulangnya dijemput, perginya diantar, dikirim duit. Ustaz Somad pergi nggak dijemput, pulang nggak diantar. Jelangkung. Ustaz hantu, jelangkung. Selama berangkat nggak pernah dikirim seperak haram. Saya pernah dapat beasiswa. Oh, mungkin karena Ustaz nggak ngajukan. Saya ngajukan proposal, nggak dibalas. Siapa nama bupati gubernurnya? Nggak usah lah diingat. Saya balaskan sakit hati saya. Saya sakit hati karena dulu saya nggak dapat beasiswa, maka dimanapun saya tausiah, saya ceramah, wahai bupati, wahai sekda, wahai gubernur, wahai DPR, wahai pejabat, pakai tanda tangan kalian untuk menolong pesantren tahfiz Quran. Karena itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu. Oh, Ustaz Somad mau mengingatkan Pak Wakil Bupati? Enggak, karena beliau adalah Ustadz Husni Mirza. Dulu kalau saya tausiah di Masjid Sahabuddin Siak, itu yang ngundang adalah beliau. Beliau senior di atas saya. Beliau juga ustadz. Jadi salah satu berkah Kabupaten Siak adalah karena ustadz punya kekuasaan. Kita doakan supaya pemimpin-pemimpin Siak diberikan Allah kesehatan, panjang umur, adil, amanah, sehingga para santri nanti anak-anak ini nggak mau jadi ustadz. Kamu mau jadi ustadz? Nggak mau, nanti kurus seperti Ustadz Somad. Anak-anaknya bisa. Kira-kira kalau taman pesantren ustadz jadi wakil bupati Isopora bisa. Ini contohnya Pak Husni Mirza tamat dari pesantren, ustadz, ketua masjid, bisa jadi wakil bupati. Kira-kira kalau anak bapak ibu tamat pesantren jadi polisi bisa apa tidak? Bisa. Anaknya tamat pesantren jadi tentara bisa apa tidak? Silakan mengabdi di negara kesatuan Republik Indonesia. Mau jadi apapun silakan, demi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga Indonesia? Siap jaga Riau? Siap jaga Siak? Takbir! I love PPTQ LMQ. Apa maknanya? Walaupun sudah tamat, sudah diwisuda, sudah hafal Quran, nanti tetap pulang kembali ke pondok pesantren tahfiz Quran lil muqarrabin al-islami insyaallah. Amin. Amin. Anak ibu, anak bapak yang sudah tamat Iqra, lanjut ke Al-Quran. Yang sudah baca Quran, lanjut ngapal Quran. Yang sudah hafal Quran, baca kitab, menghafal nazam Imriti, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik. Setelah dia hafal Quran, bisa baca kitab, silakan mau ambil jurusan apa. Ibu jangan paksa kalau anaknya tidak mau. Siap? Dari bunyinya nggak siap.
Ustaz Somad, iya, saya mau kirim anak saya ke Mesir Pak Ustaz, gimana caranya? Tanya dulu anaknya gelem apa orang. Tanya dulu anaknya mau nggak. Ini sekarang banyak anaknya nggak mau ke Mesir. Yang mau ke Mesir itu bapaknya kirim. Jangan anaknya dikirim, anaknya nggak mau. Anaknya mau jadi pengacara. Saya mau jadi pengacara. Kenapa kamu mau jadi pengacara? Saya mau bela Ustaz Somad nanti kalau dibawa ke pengadilan. Mantap. Kerjanya di mana? LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Hebat apa tidak hebat?